Ada 5 nama yang jika disebut membuat tubuh kaum musyrikin gemetar. Mereka bukan nabi, raja, apalagi malaikat. Mereka adalah para sahabat Rasulullah, laki-laki dengan kekuatan fisik paling kuat dan diakui oleh semua orang. Tanpa pedang saja, kekuatan mereka sudah sangat mengerikan. Dan ketika perang pecah, 5 orang inilah yang paling dihindari oleh musuh. Karena siapapun yang berani berhadapan dengan orang ini tahu bahwa peluang untuk kembali hidup sangatlah kecil. Siapa sajakah 5 orang ini? Dan sekuat apa fisik mereka sampai begitu ditakuti musuh? Sebelum kita lanjut ke kisah luar biasa mereka, pastikan kamu tonton video ini sampai habis dan share video ini untuk menghidupkan kembali kisah para pejuang Islam yang pernah mengguncang dunia dengan kekuatan mereka. 5. Hamzah bin Abdul Muthalib. Di sebuah padang pasir yang keras, panas menyengat, angin berdebu, disitulah Hamzah bin Abdul Muthalib ditempa. Sebelum Islam, Hamzah bukanlah orang biasa. Dia adalah pemburu yang paling disegani. Menghadapi hewan buas sudah menjadi hal yang biasa baginya. Setiap hari adalah pertarungan hidup dan mati. Dari tempat itulah Hamzah ditempa menjadi sosok dengan fisik luar biasa. Bahkan sebelum masuk Islam, Hamzah sudah mendapat julukan singa padang pasir. Hal ini karena Hamzah memiliki postur tubuh tinggi, tegap, dan juga perkasa. Bukan hanya tubuhnya saja yang terlatih, tapi insting dan fokusnya setajam pisau. Lebih lagi, Hamzah terlahir di keluarga yang paling terhormat di Mekah, yaitu Quraisy. Dan ayahnya adalah pemimpin Quraisy, menjadikan dirinya termasuk orang yang paling disegani di Mekah. Kekuatan fisik Hamzah bin Abdul Muthalib tidak perlu diragukan lagi. Di Mekah, tidak semua orang berani berhadapan dengan dirinya. Mendengar namanya saja sudah membuat orang Mekah berpikir 2 kali. Bukan karena dia zalim, justru karena dia dikenal sebagai orang yang tegas dan tanpa kompromi. Jika dia tersinggung, dia tidak akan tinggal diam. Dan jika dia marah, ia tidak akan bisa ditahan. Dan jika dia sudah berdiri menghadapi seseorang, jarang ada yang sanggup menatapnya lama-lama. Orang-orang Mekah tahu betul, Hamzah bukanlah tipe orang yang banyak bicara. Tapi sekali bertindak, orang yang berani menyinggungnya akan menyesal. Hal ini terbukti langsung dari kisah keislaman Hamzah. Pada masa awal kenabian, dakwah Islam masihlah dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Kaum Quraisy, terutama Abu Jahal, sangat membenci Nabi Muhammad. Lalu, suatu hari di Bukit Sofa, Abu Jahal bertemu dengan Rasulullah. Dengan kasar, Abu Jahal mencaci maki dan menyakiti Nabi. Namun, alih-alih membalas cacian Abu Jahal, Nabi Muhammad hanya terdiam dan tidak berbicara. Melihat hal itu, Abu Jahal menghantam kepala Nabi Muhammad menggunakan batu hingga mengeluarkan banyak sekali darah. Di sisi lain, Hamzah baru pulang dari berburu. Dia tidak tahu apa-apa. Dan ketika seseorang dari Bani Makhzum bertemu dengannya, wanita itu berkata, "Wahai Hamzah, seandainya engkau melihat apa yang dilakukan oleh Abu Jahal kepada keponakanmu, ia mencacinya, menyakitinya, dan meninggalkannya dengan wajah berlumuran darah." Seketika itu juga amarah Hamzah meledak. Darahnya panas dan kehormatan keluarganya adalah harga mati baginya. Tanpa pikir panjang, ia bergegas menuju Masjidil Haram. Di sana, Abu Jahal sedang duduk-duduk dengan petinggi Quraisy. Hamzah mendekat kepada Abu Jahal lalu berkata, "Engkau telah menghina Muhammad, padahal aku berada di dalam agamanya. Sekarang, lawan aku kalau kau berani." Sambil mengangkat busurnya, lalu menghantamkannya ke kepala Abu Jahal hingga terluka parah. Abu Jahal yang biasanya angkuh hanya terdiam, tidak berani melawan. Dan para pemuka Quraisy yang hadir juga tidak ada yang berani membela Abu Jahal, karena mereka tahu kedudukan Hamzah di Mekah. Dan disinilah awal masuknya Hamzah ke dalam Islam. Awalnya, pernyataan Hamzah ini keluar
karena dorongan emosi dan keberpihakan kepada ponakannya, yaitu Nabi Muhammad. Namun, setelah itu, Allah bukakan hatinya untuk benar-benar beriman. Akhirnya, dia pun mendatangi Rasulullah dan menyatakan keislamannya secara tulus dan memohon agar Allah meneguhkan hatinya. Masuk Islamnya Hamzah bukan sekedar kabar biasa bagi kaum Quraisy. Ia adalah guncangan besar yang membuat para musuh Nabi mulai merasa takut. Karena mereka menyadari satu hal, jika Hamzah, sang singa padang pasir yang disegani oleh seluruh Mekah, berdiri di sisi Muhammad, maka kekerasan terhadap kaum muslimin tidak akan semudah sebelumnya. Sejak hari itu, kaum Quraisy sadar, Islam kini memiliki pelindung yang bukan hanya berani, tapi juga ditakuti. Setelah masuk Islam, gelar Hamzah yang tadinya singa padang pasir diganti menjadi Asadullah, yang memiliki arti singanya Allah. Ini bukan tanpa alasan, karena keganasan Hamzah juga diperlihatkan di berbagai perang yang diikutinya. Di Perang Badar, Hamzah menunjukkan kepahlawanan yang luar biasa. Dia bertempur di barisan terdepan dan berhasil menumbangkan banyak pembesar Quraisy. Keganasannya di Badar inilah yang menyulut api dendam di hati kaum musyrikin dan menjadikannya target utama balas dendam di Perang Uhud. Saking berbahayanya Hamzah, kaum musyrikin sampai membuat rencana khusus untuk menangani Hamzah dengan menyuruh Wahsy, seorang budak yang ahli dalam melempar tombak. Kemudian, kaum musyrikin pun berhasil membunuh Hamzah dengan rencana itu. Karena keganasannya di medan perang, setelah wafatnya, Hamzah kembali diberi julukan baru, yaitu Sayyidus Syuhada, yang memiliki arti pemimpin para orang syahid. 4. Khalid bin Walid. Tentunya kalian sudah sering mendengar tentang kehebatan Khalid bin Walid di berbagai medan perang. Namun, Khalid ini berbeda dari panglima perang lainnya. Di saat panglima besar lainnya hanya memerintah dari belakang pasukan, Khalid justru berada di paling depan untuk memimpin serangan pasukannya. Dan untuk kekuatan fisik, tidak perlu diragukan lagi. Khalid bin Walid bisa dikatakan manusia dengan stamina dan ketahanan fisik paling kuat di antara sahabat Rasulullah lainnya. Hal ini dibuktikan langsung pada perang pertamanya yang diikuti setelah masuk Islam, yaitu Perang Mu'tah. Ketika itu, pasukan kaum muslimin yang berjumlah hanya 3.000 orang harus melawan 200.000 pasukan Romawi. Dalam perang ini, Khalid bin Walid sampai mematahkan pedangnya sebanyak 9 kali. Patahnya pedang sebanyak ini bukan berarti kualitas pedangnya yang jelek, tapi Khalidlah yang tidak pernah berhenti untuk menebas musuhnya. Hal ini menunjukkan ketahanan fisik dan stamina Khalid yang luar biasa. Jika dari Hamzah kita tahu tentang keganasannya di medan perang, dari Khalid kita justru melihat hal yang sebaliknya. Dia memang tidak seganas Hamzah dalam menyerang, tapi dalam kewaspadaan dan pertahanan fisik tidak ada yang mampu menandinginya. Hal ini dibuktikan langsung oleh para sahabat saat melihat tubuh Khalid. Tidak ada bagian tubuh Khalid yang mulus. Seluruh tubuhnya penuh dengan bekas luka peperangan. Hal ini juga yang menjadi kekecewaan tersendiri bagi Khalid. Saat ajal hendak menjemputnya, Khalid berkata, "Aku telah mengikuti perang ini dan perang itu dengan gagah berani, hingga tidak ada sejengkal bagian pun di tubuhku, kecuali ada bekas sabetan pedang, tusukan tombak, dan anak panah. Namun, mengapa aku mati di atas kasurku, tanpa bisa berbuat apa-apa, seperti halnya seekor keledai?" Dan kisah yang menjadi bukti kehebatan fisik Khalid bin Walid adalah saat ia memimpin pasukan menembus gurun Syria untuk mengejutkan Romawi. Karena dalam manuver ini memerlukan kekuatan fisik dan mental yang sangat kuat. Mengapa demikian? Karena gurun Syria adalah gurun tandus yang mematikan, dan di tempat itu nyaris tidak ada kehidupan. Jalur ini hampir mustahil untuk dilewati oleh pasukan perang, karena tidak ada sumber air di sana, dan juga gurun berbatu yang bisa dengan mudah membuat kaki kuda atau unta terluka. Tidak ada orang yang benar-benar waras berani melewati tempat ini. Tapi Khalid bin Walid berbeda. Dia melewati gurun ini bersama pasukannya, padahal suhu saat itu sangatlah ekstrim.
Khalid berada di gurun ini selama 5 hari dengan kondisi pasukan air yang kian menipis. Apakah kalian tahu apa yang dilakukan Khalid untuk menangani krisis air ini? Beberapa unta dipaksa minum air sebanyak mungkin. Lalu mulut unta itu diikat agar tidak memuntahkan air itu. Dan saat pasukan sudah kehabisan air, Khalid memerintahkan unta-unta tersebut untuk disembelih dan air yang ada di perut unta digunakan untuk kebutuhan pasukan. Hal ini menunjukkan betapa ekstrimnya gurun tersebut. 3. Umar bin Khattab. Jika pada hari ini yang selalu dibanggakan oleh orang-orang adalah harta, jabatan, dan wajah, maka berbeda dengan zaman dahulu. Pada saat itu, yang paling dibanggakan adalah kekuatan, dan tubuh Umar digambarkan dengan sangat tinggi dan sangat kekar. Bahkan, para sahabat menggambarkan jika Umar berjalan dengan orang lain, maka orang tersebut terlihat seperti tunggangannya, karena saking kecilnya orang tersebut. Tapi, tubuh Umar bukan hanya sekadar tinggi menjulang saja. Tubuhnya proporsional, bahunya sangat lebar, tubuhnya kokoh, dan sangat kuat. Kan sebelum mencapai umur 20 tahun, Umar sering ikut bergulat di pasar. Pada saat itu, gulat bukan hanya hiburan biasa, tapi simbol kehormatan laki-laki. Dan Umar yang masih umur belasan tahun tersebut tidak pernah kalah bergulat, meskipun melawan orang yang lebih tua dan lebih profesional dari dirinya. Karena kekuatannya inilah, Umar menjadi salah satu orang yang paling disegani di Mekah. Setelah Umar masuk Islam, dia menjadi orang yang mengubah situasi 180 derajat. Awalnya, kaum muslimin tidak berani sholat secara terang-terangan. Namun, setelah Umar masuk Islam, dia dengan berani berjalan ke depan Ka'bah dan kemudian sholat di depannya. Kaum musyrik yang melihat itu tidak berani mengganggu Umar, apalagi sampai mengusirnya. Bahkan, salah satu sahabat, yaitu Abdullah bin Mas'ud berkata, "Kami tidak mampu sholat di Ka'bah hingga Umar masuk Islam." Karena ini jugalah Umar diberikan gelar Al-Faruq, yang berarti sang pembeda. Karena pada awalnya dakwah Islam dilakukan secara sembunyi-sembunyi karena takut disiksa oleh kaum musyrikin. Setelah Islamnya Umar dan juga Hamzah, tidak ada kaum musyrikin yang berani menyiksa kaum muslimin, hingga dakwah mereka bisa dilakukan secara terang-terangan. Kemudian, di saat semua sahabat hijrah ke Madinah secara sembunyi-sembunyi karena takut dibunuh, Umar justru dengan beraninya bertawaf di depan Ka'bah. Lalu, setelah selesai, dia berteriak dengan lantang, "Siapa yang ingin ibunya kehilangan anaknya, Atau istrinya menjadi janda, maka hadang aku di balik lembah ini." Dan benar saja, tidak ada satupun orang yang berani menghadang Umar di lembah tersebut. Karena semua orang tahu, siapa yang berani menghadang Umar hanyalah kematian yang menantinya. Ketakutan kepada Umar bukan hanya ada pada diri kaum musyrik saja. Bahkan, setan pun akan memilih jalan yang berbeda dari jalan Umar karena takut kepadanya. Ketakutan setan ini bukan karena fisik, tapi karena keteguhan iman dan wibawanya. 2. Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib dikenal dalam sejarah Islam sebagai salah satu sosok dengan kombinasi paling langka. Jika kita mengenal Hamzah karena keganasannya di medan perang, lalu Khalid bin Walid dengan strategi militer dan ketahanan fisik yang luar biasa, serta Umar bin Khattab karena keberanian dan fisiknya yang mengerikan, maka Ali bagaikan gabungan dari ketiganya. Keganasan Ali di medan perang tidak perlu diragukan lagi. Pada perang pertama kaum muslimin, yaitu perang Badar, sebelum pecah perang besar, ada tradisi untuk berduel terlebih dahulu. Dan Rasulullah menunjuk 3 orang, yaitu Hamzah, Ali, dan Ubaidah bin Haris. Pada saat itu, umur Ali baru sekitar 22 tahun. Tetapi Rasulullah sudah mempercayakan duel tersebut kepadanya, sebagaimana Rasulullah mempercayakan kepada Hamzah. Dengan umur yang masih sangat muda dan skill berperang setara dengan Hamzah, tak heran Ali disebut sebagai petarung yang paling mematikan karena potensinya masih sangatlah luas. Dan dalam strategi berperang, meskipun tidak seidentik Khalid bin Walid, tapi
Ali juga termasuk salah satu panglima paling penting dalam Islam. Dia beberapa kali memimpin pasukan untuk berperang. Salah satu yang paling ikonik adalah Perang Khaybar. Rasulullah mempercayakan panji perang kepada Ali. Kemudian, prajurit paling kuat dan paling terkenal dari Khaybar bernama Marhab maju untuk menantang duel. Yang mengejutkannya, justru Ali sendiri yang maju untuk berduel. Padahal dia adalah panglima perang dan pembawa panji perang. Peran pembawa panji sangatlah krusial, karena jika sang pembawa panji tewas, itu bisa meruntuhkan moral pasukannya. Disinilah kita melihat kepercayaan diri Ali dalam memenangkan duel 1 lawan 1. Dan benar saja, lagi-lagi Ali memenangkan duel tersebut. Dalam Perang Khaybar, ada juga kejadian yang sangat ikonik dengan Ali, yaitu ketika Ali maju untuk mencabut pintu dari benteng besar Khaybar, lalu digunakan sebagai perisai, dengan pasukannya mengikuti dari belakang. Momen ini sangat ikonik, karena setelah perang berakhir, dengan kemenangan kaum muslimin, beberapa orang mencoba untuk mengangkat pintu yang tadi digunakan oleh Ali. Betapa terkejutnya mereka ketika beberapa orang itu tidak mampu mengangkat pintu tersebut. Sedangkan Ali mengangkat pintu itu sendirian. Tidak ada angka pasti yang sahih tentang berat pintu benteng Khaybar. Riwayat-riwayat sejarah hanya menyebut bahwa pintu itu sangat besar dan berat. Bahkan sampai beberapa orang kesulitan mengangkatnya setelah perang. Namun, para sejarawan memperkirakan beratnya sekitar 300 sampai 500 kg. Dan itu diangkat sendirian untuk dijadikan perisai. Bahkan, untuk ukuran manusia modern saja, itu hampir mustahil. Manusia terkuat di bumi saat ini saja hanya mampu mengangkat beban 500 kg, dan itu hanya dalam waktu beberapa detik. Tapi Ali menjadikannya perisai. Selain dari keganasannya dalam berperang, strategi cerdiknya dalam berperang, keberanian dalam berduel, dan kekuatan fisik yang luar biasa, keilmuan Ali juga sangatlah tinggi. Bahkan, Umar bin Khattab saat menjadi khalifah sering meminta pendapat Ali. Ada sebuah ungkapan yang populer dari Umar. Kalau bukan karena Ali, niscaya Umar binasa. Hal ini menunjukkan Umar sangatlah menghormati Ali karena keilmuannya juga. Karena Ali memang dikenal cepat dalam memahami masalah dan memiliki logika yang tajam. Bahkan Rasulullah juga pernah bersabda yang banyak diriwayatkan oleh para sahabat. Aku adalah kotanya ilmu, dan Ali adalah pintunya. Barang siapa yang menginginkan ilmu, maka hendaklah ia mendatangi dari pintu tersebut. Karena semua kelebihan inilah, Ali disebut sebagai sahabat dengan kombinasi paling langka. 1. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah dikenal sebagai manusia yang paling sempurna akhlaknya. Tetapi di dalam banyak riwayat sahih, beliau juga memiliki kekuatan fisik yang luar biasa. Salah satunya adalah saat Rasulullah bergulat melawan Rukanah. Nama Rukanah sudah terkenal ke seluruh penjuru Quraisy. Tubuhnya besar, kekar, dan penuh otot. Dan di arena gulat, tidak ada yang mampu menjatuhkannya. Orang-orang Arab mengenalnya sebagai pegulat terkuat Quraisy. Rukanah berbeda dengan Umar, karena Rukanah bisa dibilang pegulat profesional yang tak terkalahkan. Sedangkan Umar, waktu muda, adalah pegulat amatir yang tak terkalahkan. Jika Umar lebih unggul di kekuatan fisik, maka Rukanah unggul di teknik. Lalu, suatu hari, Rukanah bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Rasulullah mengajaknya kepada Islam. Namun, Rukanah yang bangga dengan kekuatannya berkata bahwa ia tidak akan percaya begitu saja. Rasulullah kemudian melontarkan sebuah tantangan kepada Rukanah. Tantangan ini adalah sebuah duel gulat. Rukanah yang percaya diri menyambut tantangan itu. Kemudian pertarungan pun dimulai. Dan dalam sekejap, Rasulullah berhasil menjatuhkan Rukanah ke tanah. Rukanah pun terkejut.
ia bangkit dan meminta mengulanginya lagi. Tapi sekali lagi, Rasulullah berhasil menjatuhkannya. Dan lagi, Rukanah benar-benar tidak percaya dengan apa yang terjadi. Karena untuk pertama kalinya, lelaki terkuat Quraisy itu dikalahkan. Dan hari itu, orang-orang melihat kekuatan fisik Rasulullah yang sangat luar biasa. Sahabat Pustaka Ilmu, tadi kita sudah membahas tentang keganasan Hamzah, Khalid bin Walid, dan Ali di dalam pertempuran. Sebenarnya, ada satu sosok yang jauh melampaui semuanya dalam pertempuran, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Ali pernah mengungkapkan kehebatan Rasulullah dalam berperang. Ketika peperangan memanas dan pertempuran sangat dahsyat, kami semua berlindung di belakang Rasulullah. Dan tidak ada seorang pun yang lebih dekat kepada musuh daripada beliau. Ali bin Abi Thalib berkata demikian karena Rasulullah selalu berada di titik yang paling berbahaya di dalam perang. Dan ketika situasi menjadi kacau, justru para sahabat elit seperti Hamzah, Khalid, Ali, Umar justru sering berlindung kepada Rasulullah. Contoh paling jelas adalah pada perang Hunain. Kaum muslimin sebelumnya tidak pernah melawan musuh dengan kekuatan sebesar ini. Selain itu, musuh juga menyiapkan berbagai macam jebakan. Ketika kaum muslimin masuk ke lembah Hunain pada waktu subuh, ternyata 12.000 pasukan musuh sudah berdiri diam-diam di balik bukit dan sedang menargetkan Rasulullah. Tiba-tiba, hujan panah melesat dari segala arah. Suara teriakan pecah, kuda-kuda panik, barisan mulai kacau, dan debu beterbangan memenuhi lembah sempit itu. Banyak pasukan terkejut dan mundur karena serangan mendadak tersebut. Dalam situasi seperti ini, biasanya seorang pemimpin akan mencari perlindungan. Tetapi berbeda dengan yang dilakukan oleh Rasulullah. Beliau tidak lari dan tidak juga bersembunyi. Justru beliau maju ke arah musuh. Di tengah hujan panah dan kekacauan perang, suara Rasulullah menggema di lembah Hunain. Aku adalah Nabi, aku tidak dusta. Aku anak Abdul Muthalib. Para sahabat yang melihat merasa takjub dengan keberanian Rasulullah. Karena manusia yang paling dicari musuh saat itu justru berada paling depan mendekati bahaya. Itulah sebabnya Ali bin Abi Thalib berkata, ketika perang sangat dahsyat, kami berlindung di belakang Rasulullah. Karena di perang Hunain, para sahabat melihat dengan mata mereka sendiri keberanian Rasulullah melampaui keberanian seluruh manusia di medan perang. Kalau kalian mau kita bahas perang Hunain secara detail, ketik lanjut di kolom komentar. Sekian dulu video kali ini. Jangan lupa subscribe dan share video ini agar lebih banyak orang yang merasakan manfaatnya. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.